Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, hari biasa, pekan kedua masa Advent. Injil hari ini diambil dari Injil menurut Lukas, bab 5, ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, Pesta Olahraga Nasional atau PON dan Pekan Paralimpik Nasional telah terselenggara di Papua bulan November yang lalu. Dan pesta olahraga yang lebih besar pada tingkat internasional, yakni Olimpiade dan Paralimpiade, juga telah terselenggara di Tokyo beberapa bulan lalu. Pada setiap pesta olahraga ini, baik internasional maupun nasional, selalu menghadirkan atlet yang sungguh sehat secara fisik dan juga atlet yang memiliki cacat fisik atau kerap disebut disabilitas. Para atlet ini tampak berbeda secara fisik, tetapi mereka sama dalam spirit. Para atlet ini sama-sama memiliki spirit juang, spirit korban. Dan spirit inilah yang paling diapresiasi dari setiap atlet. Bahkan kerap, dengan melihat korban dan perjuangan para atlet Paralimpik, kita terharu dan kemudian dituntun pada refleksi perjuangan hidup kita sendiri. Dan tanpa kita sadari, kadang itu menghidupkan spirit kita sendiri. Injil hari ini menyampaikan kepada kita
tentang seorang lumpuh yang diusung di atas tempat tidur dan dimasukkan melalui atap rumah untuk memperoleh kesembuhan dari Yesus. Menarik sekali. Iman para pengusung dan iman si lumpuh sungguh luar biasa. Sehingga mereka mencari segala macam cara untuk berjumpa dengan Yesus. Dan setelah berjumpa, Yesus tidak langsung mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah dan berjalanlah." Tetapi Yesus terlebih dahulu mengatakan kepadanya, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Yesus pertama-tama menyampaikan sapaan dan pengampunan. Sapaan serta pengampunan inilah yang kemudian membangkitkan spirit si lumpuh. Spirit untuk dapat kembali menjalani hidup. Selama ini si lumpuh mengalami bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit batin. Penyakit fisik yang dia derita dianggap karena dosa. Dan sebagai orang berdosa, pasti dia disingkirkan. Inilah penyakit batinnya, berdosa dan diasingkan. Maka meski dia hidup, tetapi rasanya mati. Karena itu, Injil hari ini selain menampilkan mujizat penyembuhan, juga memperlihatkan bahwa Yesus adalah Putra Allah yang Maha Kuasa, yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa dan membuat kesembuhan. Dan Yesus yang Maha tahu apa kebutuhan si lumpuh itu. Dia memang butuh kesembuhan, tetapi terutama dia butuh kehidupan. Maka sapaan dan pengampunan yang disampaikan oleh Yesus itu lebih memberikan kehidupan bagi si lumpuh. Yesus membangkitkan spirit hidupnya dengan menyapa dan mengampuninya. Gugatan yang disampaikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu hanya semakin menyempurnakan bahwa Yesus akan membangkitkan spirit batin dan spirit raganya. Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Bagi mereka, kelumpuhan si lumpuh itu karena dosa. Dan karena itu, kesembuhan dari kelumpuhan itu adalah konkretisasi dari pengampunan dosa. Dengan itu, Yesus sekaligus menyatakan bahwa Dia adalah Allah. Sembuh dan bisa berjalan adalah bukti bahwa dosanya telah dihapuskan. Serentak dengan itu, Yesus membangkitkan juga spirit iman orang-orang yang sedang berkumpul pada saat itu. Saudara-saudari terkasih, kita telah memasuki pekan Advent yang kedua. Penantian kita akan Yesus membawa kita pada iman bahwa Dia yang akan lahir itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang akan membangkitkan spirit iman dan spirit kehidupan bagi kita. Dan itu didasari oleh iman. Itulah kita mohonkan selama Advent ini. Spirit kita dalam menantikan kedatangannya karena kita percaya bahwa Dia akan membangkitkan iman dan hidup dalam diri kita. Amin. Semoga Tuhan memberkati.